derajat Celcius, dan juga ibu berkemih atau yang pertama pastinya kita ngisi data diri ibu dulu. Yang pertama, nama ibu tadi disebutkan di kasus, namanya itu Ibu Sari, kita tulisnya Nyonya Sari, usia ibunya 27 tahun, G1P0A0. Kemudian si ibu itu datang ke klinik kita atau ke bidannya itu pada tanggal 7 bulan 7 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita tulis alamat tinggal si ibunya. Terus di bawahnya juga kita isi ketuban pecahnya itu sejak jam berapa, karena tadi di dalam kasusnya tidak mengalami pecah ketuban saat dilakukan pemeriksaan yang pertama, kita tulisnya itu dengan tanda strip aja. Terus mules sejak jam atau sejak pukul berapa. Tadi disebutkan si Nyonya Sari ini dia mules sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke pemeriksaan denyut jantung janin. Tadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat disebutkan dalam kasus yaitu detak jantung si janin itu 138 kali per menit. Nah, itu ditulis di titikin aja kayak gitu. Kemudian air ketubannya itu utuh, kita tulis dengan simbol U. Kemudian di bawahnya ada penyusupan, kita tulis dengan simbol angka 0 karena tadi di dalam kasus tidak ada molase atau tidak ada penyusupan. Nah, kita tulis aja sesuai kasusnya atau sesuai temuan kita waktu kita di klinik. Kemudian di bawahnya ada pembukaan. Tadi di kasusnya pembukaan si Nyonya Sari ini adalah 7 cm. Kita tulis kayak gini ya. 7 cm, lalu ada penurunan kepala, tadi di kasusnya 2/5, artinya yang kita tulis adalah 2. Nah, kita tulisnya kayak gini ya, dikasih simbol O atau angka 0. Dan juga jangan lupa tulis kapan kita melakukan periksa dalam. Tadi disebutkan dalam kasus kita melakukan periksa dalam pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, di dalam partograf ini kan ada kota-kota kecil. Nah, arti dari kota kecil itu menunjukkan waktu 30 menit. Nah, di bawahnya ada kontraksi. Kontraksi si ibu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi adalah 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik. Nulisnya kayak gini ya. Oke, lanjut ke nadi dan juga tekanan darah ibu. Ditemukan nadi ibu adalah 80 kali per menit dan juga tekanan darahnya 125/80 mmHg. Kita tulis aja seperti yang di foto ini. Yang di bawahnya lagi ada suhu. Suhunya kita tulis 36 derajat Celcius dan juga volume urinnya berapa. Tadi di kasus adalah 200 cc, kita tulis aja. Oke, udah sampai bawah kita nulisnya. Kita lanjut ke pembahasan kasusnya. Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ditemukan detak jantung janin yaitu 134 kali per menit. Hisnya 4 kali 10, lamanya 45 detik. Nadinya ibu adalah 84 kali per menit. DJJ-nya kita tulis kayak gini. Hisnya juga dan juga nadi ibu. Lanjut, setelah kita isi tadi, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dilakukan pemeriksaan lagi tentunya. Ditemukan detak jantung janin 134 kali per menit. Hisnya adalah 5 kali, lamanya 45 detik, nadinya yaitu 100 kali per menit. Lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ditemukan detak jantung janin yaitu 144 kali per menit, hisnya yaitu 5 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik, nadi ibu yaitu 84 kali per menit. Oke, isi aja di partografnya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat kita periksa lagi. Detak jantung janin yaitu 144 kali per menit. Hisnya atau kontraksinya adalah 5 kali
dalam 10 menit, lamanya 50 detik, dan juga nadi ibu 84 kali per menit. Saat kita melakukan pemeriksaan di pukul 16 waktu Indonesia Barat ini, tiba-tiba ibu mengeluh pecah ketuban. Nah, ini merupakan suatu indikasi kita harus melakukan periksa dalam. Lalu si bidan melakukan pemeriksaan dalam dan ditemukan keluar cairan jernih dari vagina. Ibu juga mengatakan seperti ingin buang air besar. Dan saat bidan melakukan pemeriksaan dan juga melakukan inspeksi ke ibunya, itu tampak doran, teknus, perjol, dan juga vulva. Doran itu seperti ada dorongan ingin meneran, ada tekanan pada anusnya, ada perineum menonjol, dan juga vulvanya membuka. Nah, itu merupakan tanda-tanda kala 2. Dan juga ditemukan penurunan kepalanya itu 0/5. Dan juga hasil periksa dalamnya itu pembukaannya sudah lengkap. Kemudian bidan melakukan pimpinan persalinan karena pembukaannya sudah lengkap. Setelah itu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, bayinya lahir spontan, menangis kuat, tonus otot aktif, jenis kelaminnya itu perempuan, berat badannya 3.100 gram, panjang badannya 48 cm, kemudian 15 menit plasenta lahir, dan juga terdapat laserasi grade 1. Kita tulis juga di sini laporan bahwa bayinya sudah lahir pada pukul segini, jenis kelaminnya apa. Pokoknya di sini bisa lihat ya. Kita lanjut ke pantograf bagian belakangnya. Di sini ada tanggal kita isi sesuai bayinya itu lahir kapan, yaitu tanggal 7 bulan 7 2021. Nama bidannya diisi Bidan Nur, kemudian tempat persalinannya di mana, klinik swasta. Alamat tempat persalinannya atau tempat kliniknya itu ditulis secara jelas. Dan juga di sini di bawahnya ada alasan merujuk. Karena kita tidak melakukan rujukan, maka kita coret aja. Yang selanjutnya di sini ada kala 1. Ada pertanyaan, pantograf melewati garis waspada atau tidak? Karena tadi tidak melewati, kita lingkarin yang T. Penata laksana masalah, karena tidak ada masalah dalam kala 1, maka kita coret aja. Lanjut ke kala 2. Di kala 2 itu kita melakukan episiotomi atau tidak. Jika tidak, ya kita conteng yang tidak. Kemudian di bawahnya ada pendamping saat persalinan. Pendampingnya siapa? Misal suami. Kita checklist aja suami. Lanjut ke gawa janin. Apakah tadi dalam proses persalinan ada gawa janin? Jika tidak, maka kita checklist tidak. Kalau iya, sebutkan masalahnya apa. Lalu ada distosia bahu. Tadi tidak ada distosia bahu, maka kita checklist tidak. Di bawahnya juga ada masalah lain. Karena dalam persalinan tadi tidak ada masalah, kita coret aja, artinya nggak ada. Lanjut ke kala 3. Lama kala 3 itu tadi di kasusnya yaitu 15 menit, maka kita tulis aja 15 menit. Pemberian oksitosin 10 unitnya, iya kita kasih. Waktunya 2 menit sesudah persalinan. Kemudian pemberian ulang oksitosinnya, kita tidak melakukan pemberian ulang, kita checklist aja tidak. Kemudian penegangan tali pusat kita melakukan. Masase fluidus uterik kita juga melakukan. Plasenta lahir lengkap, iya, kita lingkarin iya. Plasenta tidak lahir dalam 30 menit. Karena tadi lahirnya itu 15 menit setelah persalinan, maka kita lingkarin aja yang tidak. Lalu laserasi atau robekan jalan lahir. Tadi di dalam kasus ada robekan jalan lahir grade 1. Nah, kita tulis aja iya di mana? Di kulit perineum. Kalau grade 2 itu di kulit perineum dan juga otot perineum. Kalau grade 3 itu kulit perineum, otot perineum, dan juga sphincter ani. Lalu kalau grade 4 itu kulit perineum, otot perineum, sphincter ani, dan juga sampai ke anus atau si rektum pasien.
Lanjut, yang di bawahnya ada pertanyaan Antonio Uteri, itu tidak terjadi, kita checklist aja tidak. Jumlah perdarahan kira-kiranya itu berapa? Di sini yaitu 150 mili. Di bawahnya lagi ada masalah lain, karena nggak ada, langsung kita coret aja. Lanjut ke bayi baru lahir. Berat badan dikatakan tadi di dalam kasus yaitu 3.100 gram, panjangnya 48 cm, jenis kelaminnya perempuan, penilaian bayi baru lahir baik, kita lingkarin aja yang baik. Kemudian bayi lahir normal, checklist, mengeringkan checklist, menghangatkan checklist, rangsang taktil checklist, bungkus checklist. Terus di bawahnya ada hipotermi, karena tidak ada hipotermi kita coret aja. Lanjut ke pemberian ASI. Pemberian ASI checklist aja iya, waktunya itu kapan? Kalau di sini yaitu pemberian ASI-nya itu segera. Lanjut ke masalah lain, karena tidak ada kita coret aja. Lanjut ke pemantauan kala 4. Pemantauan kala 4 itu dilakukan selama 2 jam. Nah, pemantauan yang 1 jam pertama itu kita memantau setiap 15 menit. Sedangkan di jam kedua itu kita memantau setiap 30 menit. Nah, yang diperiksa itu apa aja? Yang pertama tekanan darah, nadi ibu, tinggi fundus uteri atau TFU ibunya, lalu kontraksinya, kandung kemih, dan juga total perdarahannya. Nah, di sini aku udah bikin ada di pukul 16.45 karena tadi waktu lahir bayinya yaitu 16.30 dan lahirnya plasenta itu 15 menit setelah persalinan atau setelah bayi lahir, maka aku tulis di sini pada pukul 16.45 ditemukan tekanan darah ibu yaitu 120/70 mmHg, nadinya 80, TFU-nya 2 jari bawah pusat, kemudian kontraksi uterusnya baik atau keras, kandung kemihnya kosong, perdarahannya di sini aku lebih nyaman bikinnya itu langsung aku total aja di bawah 200 cc gitu. Tapi itu tergantung kalian mau dibeda-bedain, misalkan di pemantauannya 15 menit pertama kalian bikin 50 cc juga boleh, terserah. Lanjut ke pemeriksaan yang kedua, 15 menit selanjutnya yaitu pada pukul 17. Ini sama aja periksanya kayak di pemantauan yang pertama. Lanjut ke pukul 17, 17.15, kemudian 17.30. Dan yang pemantauan di jam kedua ini setiap 30 menit, yaitu di pukul 18 dan juga 18.30 waktu Indonesia Barat. Cara ngisinya sama aja, yaitu tekanan darah, nadi, TFU, kontraksi uterus, kandung kemih, dan juga perdarahannya. Normalnya TFU saat kita melakukan pemantauan kala 4 yaitu 2 jari di bawah pusat. Misalkan tidak ditemukan 2 jari di bawah pusat, artinya kita harus mengevaluasi lagi apakah ada yang salah nih. Misalkan salah di kontraksinya masih lembek. Nah, itu artinya kita harus sering-sering melakukan masase ke ibunya biar kontraksinya itu kuat atau baik. Jika kontraksinya atau TFU-nya itu tidak normal, nanti bisa menyebabkan yang namanya perdarahan. Kayak gitu, guys. Di bawahnya ada masalah kala 4, karena di kala 4 tidak ada masalah dan baik-baik aja, fine-fine aja, kita coret. Oke, udah selesai ya pembahasan kasus kita. Aku yakin sih kalian bakalan paham dengan penjelasan aku. Kalau kalian misalkan kurang paham, nanti aku bakal kasih link contoh kasusnya dan juga contoh pengisian paragrafnya. Nanti aku kasih link di bawah ini, nanti kalian bisa klik aja di situ. Oke guys, makasih udah nonton video aku sampai akhir. Kalau misalkan masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa komen aja dan insya Allah nanti bakal aku jawab satu persatu.